Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fazal Muhammad Mubashir dalam Tafsir Kabir. Kali ini masih saya akan melanjutkan tafsir dari ayat yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pada episode sebelumnya sudah disampaikan beberapa kata-kata penting dalam tafsir ini, dan selanjutnya adalah Huzur menjelaskan di dalam tafsir ini, yaitu kata falamma amba'ahum bi asma'ihim. Apa yang terkandung di dalam kalimat ini atau ayat ini? Huzur mengatakan bahwa ketika Adam alaihissalam memperlihatkan wujud-wujud pilihan Allah Ta'ala yang dapat menggambarkan atau menunjukkan atau menzahirkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, ini malaikat baru paham dan mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang diperagakan oleh para manusia pilihan itu, dia tidak dapat diperagakan oleh malaikat. Maka dengan demikian mereka mengakui sesungguhnya kami ini, yaitu malaikatullah, tidak punya kelebihan apa-apa. Hanya manusia yang layak untuk menerima dan menyampaikan maksud dan tujuan Allah Ta'ala. Demikianlah adanya bahwa malaikat telah mengakui sesungguhnya penciptaan manusia di dunia ini bukan hanya dikhawatirkan yang sering berkelahi, menumpahkan darah demikian keributan. Tapi di balik itu ada tujuan dan maksud Allah Ta'ala yang lebih tinggi. Yakni Allah Ta'ala sebagai pencipta yang memiliki sifat-sifat yang sangat tinggi, itu akan diturunkan dalam bentuk wahyu atau firman-Nya kepada siapa? Manusia. Karena malaikat tidak bisa untuk mengemban tugas ini. Itu pengakuan falamma amba'ahum bi asma'ihim, yaitu ketika Adam memperlihatkan atau menzahirkan nama-nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala itu kepada mereka, malaikatullah, malaikat baru tahu, oh seperti ini maksud dan tujuannya Allah menciptakan manusia. Selanjutnya Huzur menjelaskan dari kalimat qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Di sini Huzur juga menjelaskan pula bahwa ada sebagian orang yang mengatakan bahwa apakah memang malaikat itu berpura-pura? Di dalam hatinya ada maksud lain kemudian berbicara lain lagi. Huzur dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada sifat malaikat seperti itu. Lalu apa maksudnya Allah Ta'ala berfirman seperti itu? Adalah maksudnya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati para malaikat, apa yang mereka telah ungkapkan dari apa yang mereka tahu, dan apa pula yang mereka tidak tahu sehingga mereka tidak dapat menggambarkan atau menjabarkannya. Ini maksudnya taktumuna. Bukan artinya bahwa malaikat itu berbicara lain, berpikiran lain. Tidak ada seperti itu. Hanya manusia yang berbuat seperti itu. Manusia itu bisa berbicara A, padahal di dalam hatinya B. Atau mungkin C, dia bilang D. Itulah faktanya manusia. Jadi kelebihan manusia memang diberikan atau diciptakan Allah seperti itu. Dia memiliki nafsu, amarah, juga memiliki kasih sayang. Apa yang Allah miliki. Kan seperti itu pula Allah Ta'ala juga memiliki amarah kepada hamba-hambanya. Tapi juga dia memiliki rasa kasih sayang dan cintanya kepada hamba-hambanya.
Tapi malaikatullah tidak. Kalau dia diperintahkan sebagai pencabut nyawa, tidak ada rasa kasihan. Kalau manusia masih ada rasa kasihan. Begitu pula Allah Ta'ala. Dia tidak sembarangan atau cepat-cepat menghukum hambanya yang sudah begitu kelewatan batas. Masih diberikan peringatan dulu, diberikan waktu. Tapi malaikat tidak. Dia tugasnya mencabut nyawa. Mau muda, mau tua, udah waktunya atau tidak, sudah perintah Allah maka dikerjakanlah. Demikian pula malaikat yang memiliki rasa kasih sayang murah hati, menurunkan rezeki kepada hamba-hamba manusia, itu tidak pilih kasih pula. Ini si A, sudah kaya enggak boleh. Ini si miskin harus banyak. Atau itu orang beriman, ini orang kafir. Tidak. Memang rezekinya manusia diberikan sama semuanya. Demikian pula kepada makhluk-makhluk lain, baik itu binatang, melata, atau binatang yang berkaki 4, atau tumbuhan, dan termasuk kepada kuman-kuman penyakit pun diberi rezeki. Inilah sifat malaikat. Jadi di sini kalau dikatakan malaikat itu taktumuna, memiliki tidak kejujuran, artinya ada yang disembunyikan dan ada pula yang dinyatakan, itu suatu pendapat yang salah, tidak benar. Hanya manusia yang bisa berbohong, tapi manusia juga memiliki sifat kejujuran yang sangat tinggi. Nah, ini ada sempurna semua. Bagaimana junjungan kita Rasulullah SAW adalah wujud yang memiliki sifat kasih sayang, sifat pecinta, sifat juga ada rasa amarahnya, tetapi kasih sayang dan cintanya melebihi segala-galanya. Inilah yang dimiliki pula oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin menurunkan, memberikan apa maksud dan tujuannya menciptakan manusia adalah sebagai wadah atau tempat turunnya segala maksud dan tujuan Tuhan menciptakan alam semesta ini. Selanjutnya, Huzur dalam ayat ini pula mesti mengatakan bahwa Allah yang maha mengetahui mengapa dia menciptakan manusia? Karena Allah yang tahu bahwa apa, hujan jenis apa, yakni karunia-karunia apa yang diperlukan bumi ini. Allah yang maha tahu, malaikat tidak tahu. Karena itulah Allah menciptakan manusia, karena di masanya nanti, pada waktunya nanti, ini manusialah yang akan menerima semua maksud dan tujuan Tuhan menciptakannya. Jadi hujan apa di sini menggambarkan dengan kata-kata hujan. Sebagaimana di bumi ini ketika sudah musim panas begitu tinggi teriknya, itu turun hujan. Dengan turun hujan itu maka tumbuhan rumput dan sebagainya begitu mekar dan berbahagia sehingga menjadi hijau ranau. Begitulah ketika manusia juga kering kerontang dalam hal kerohanian, datangnya Nabi adalah untuk menyirami kekeringan hati sanubari manusia ini. Jadi itulah tujuan yang Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang mana malaikat sendiri tidak akan mampu untuk mengemban semua tugas-tugas tersebut, hanyalah manusia. Lalu Huzur menjelaskan pula dalam tafsir ini dari kata wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna. Dari ayat ini tidak ada maksud bahwa di dalam hati para malaikat ada keberatan yang disembunyikan, dan beda pula apa yang diucapkan atau dikatakannya. Karena sebagaimana pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tidak ada sifat malaikat yang seperti itu. Jadi maksud kalimat ini hanya untuk menerangkan bahwa Allah pun tahu kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang ada pada malaikatnya. Malaikat artinya apa? Kemampuannya terbatas. Hanya apa yang ada itu yang mereka tahu, kedepannya tidak ada. Karena itu dengan Adam diperintahkan Allah untuk memberikan satu gambaran atau penayangan lah. Seperti inilah nanti yang akan datang dari umat manusia. Itu malaikat baru tahu dan paham.
Jadi di sini maksudnya bahwa dalam kalimat taktumuna ini Allah mengetahui bahwa malaikat itu tidak punya ilmu sejauh apa yang berkembang, yang dimiliki kemampuan oleh manusia. Nah ini tujuannya dari maksud kata taktumuna itu. Kemudian Huzur masih lanjut menjelaskan bahwa di dalam Lughatul Arabiyah yang dijelaskan oleh Huzur di dalam setiap kalimat baru atau ayat-ayat yang baru dibahas, ini dijelaskan bahwa kata katama, yakni bahwa malaikat kata katama ini artinya adalah alasan. Kemudian juga artinya menyembunyikan dan lain-lainnya, yang arti intinya adalah tidak mampu untuk menzahirkan. Pada sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa manusia kadang kalau tidak mampu untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang diminta, itu kadang manusia berdalih dengan ini dan itu, macam-macam panjang lebar, kiri kanan. Ini sifat manusia yang tidak mampu menjawab, tapi supaya kelihatan dia adalah bisa, maka kadang-kala manusia membuat hal-hal lain, memberikan jawaban-jawaban yang sungguhnya tidak benar. Nah ini juga kata katama sebagaimana dari kata taktumun tadi itu. Jadi dari kata katama yang dibahas oleh Huzur dalam tafsir ini begitu luasnya pengertiannya, begitu panjang lebarnya. Apa sih maksud daripada taktumun yang malaikat di sini dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian sudah katakan, aku tahu semua. Bukan berarti malaikat itu berbohong, kemudian berkata lain, tapi adalah bahwa malaikat tidak memiliki kemampuan, tidak ada potensi untuk dapat menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutnya adalah bahwa diterangkan oleh Huzur bahwa begitu sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini adalah mengapa Allah mengutus Adam sebagai khalifah yang pertama di muka bumi ini, kemudian mengajarkan kepada umat manusia di masyarakatnya, lalu oleh Allah juga diperintahkan tunjukkan coba semua itu kepada malaikat agar mereka tahu. Setelah malaikat paham semua itu, maka Allah memerintahkan bahwa kalian harus tunduk kepada Adam. Artinya apa? Bukan tunduk malaikat itu sujud, bukan. Tapi adalah kalian harus siap membantu Adam untuk sukses dalam mengemban tugasnya. Ini maksudnya sujud. Nah ini akan bersambung kepada ayat selanjutnya, itu ayat Al-Baqarah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, wa iza qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Bahwa ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis menolak dan ia bersikap takabur. Memang iblis itu adalah dari sejak semula tergolong ke dalam golongan yang ingkar. Ini ayat 35 surah Al-Baqarah. Nah, kita masuk artinya sekarang kepada Al-Baqarah ayat 35. Baik, sebagaimana biasanya Huzur di dalam mengupas suatu ayat diawali dulu dengan Lughatul Arabiyahnya. Di sini Huzur menjelaskan dari kata qulna, artinya kami berkata atau kami berfirman. Ini adalah kata kulna ini, Huzur menulis di sini bahwa ini merupakan sigah ghair mutakallim dari kata qola. Jadi asalnya kata kulna ini dari kata qola. Qola yakulu, itu asal katanya. Maksudnya apa?
adalah bahwa Allah Ta'ala itu berfirman kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat. Apa yang difirmankannya? Usjudu, sujudlah kalian. Kepada siapa sujudnya? Li Adam, kepada Adam. Bagaimana kemudian malaikat itu? Fasajadu illa iblis. Malaikat semuanya sujud, taat, patuh. Illa iblis, kecuali iblis. Ini kok tiba-tiba iblis ikut-ikutan di sini ada. Ini juga untuk menggambarkan bagaimana dari makhluk Allah Ta'ala yang namanya malaikat, yang penuh dengan ketaatan tidak pernah membantah, di sini tiba-tiba datang iblis, disuruh sujud tidak mau. Adalah menggambarkan bahwa sesungguhnya dalam satu hal kebaikan pasti ada keburukan. Ini pasangan. Tapi manusia memiliki dua sifat itu semuanya. Malaikat hanya satu, disuruh sujud, sujud. Disuruh membantu, membantu. Kalau iblis, tidak pernah dia sujud, tidak pernah mau. Bahkan dia bersikap takabur, menentang. Jadi ini dua sifat antara makhluk namanya malaikat dengan namanya iblis. Apakah iblis itu membentuk suatu benda atau wujud sebagaimana kita manusia ini? Ini juga adalah satu istilah sebutan, sifat rohani manusia. Manusia yang bersifat rohaninya iblis seperti itu, tidak pernah taat dan patuh. Maka dari kata lugotnya juga di sini Huzur menjelaskan tadi kata kulna. Sekarang Huzur menjelaskan kata usjudu. Artinya sujudlah kalian, sujudlah kamu. Ini adalah siga amar jama mukhattib. Artinya kalimat perintah. Usjudu. Sujudlah kamu. Kepada siapa perintah ini? Kepada malaikat. Perintah sujudnya kepada siapa? Kepada Adam. Apa maksudnya disuruh sujud? Adalah maksudnya bantulah Adam. Supaya di dalam mengemban tugasnya menyampaikan amanah Allah kepada manusia itu sukses. Bagaimana caranya membantu? Adalah malaikat supaya menyebarkan rasa untuk menerima di dalam hati manusia atas kedatangan Adam yang menyampaikan amanah Allah Ta'ala sebagai Nabiullah. Ini maksudnya sujud. Bukan sujud sebagaimana kita sholat. Sujud sehingga antara kening jidat kita sama rata dengan telapak kaki. Bukan seperti itu. Karena apa? Yang berhak disembah atau orang sujud, manusia sujud, atau makhluk lain sujud, hanyalah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan beritanya kepada malaikat, kepada Adam. Artinya bukan sujud sebagaimana kita sujud kepada Allah. Jadi maknanya kata sujud ini adalah bantulah agar Adam sukses. Bagaimana caranya? Sebarkanlah rasa untuk menerima di dalam hati manusia. Bahwa Adam datang sebagai Nabiullah menyampaikan ajaran-ajarannya dalam bagaimana hidup bermasyarakat. Bagaimana kita mengenal zat Allah, Tuhan pencipta alam dan semesta. Agar kita menyembah kepadanya. Seperti itu maksudnya kata sujud tadi itu. Bukan sujud kita itu merendahkan diri kemudian kita sujud sebagaimana dalam sholat. Jadi itulah makna atau arti dari kata usjudu. Kemudian di sini ada juga lanjutannya, yaitu bahwa kata usjudu artinya merendahkan diri, taat, sambil merendahkan di hadirat Allah Ta'ala. Lalu usjudu lil Adam, jadi sujud kepada Adam, kepada malaikat diperintahkan supaya taat dan membantunya, yaitu membantu Adam dalam menyampaikan atau mengemban tugasnya sebagai Nabi Allah bagi manusia di zamannya itu. Nah ini awal ketika Adam datang
Malaikat diperintahkan setelah tahu apa sih maksudnya Adam diperintahkan atau diutus ke dunia ini sebagai khalifahnya di muka bumi. Kemudian menyampaikan semua gambaran-gambaran apa yang akan Allah kehendaki masa yang akan datang. Supaya sukses tugasnya Adam, tugasnya para nabi yang akan datang selanjutnya, itu malaikat diperintahkan supaya sujud. Makna dan maksudnya adalah bantu, tolong, sebarkan pengaruh-pengaruhnya agar manusia hatinya terbuka. Itulah juga ketika para nabi Allah di masa selanjutnya datang sampai kepada yang tertinggi, itu datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti nyata dari firman ini adalah bagaimana Allah Ta'ala membuka hati sanubari orang Arab yang begitu keras, yang begitu susah, sudah ribuan tahun dan berkarat hati mereka menyembah berhala, dalam waktu singkat oleh Rasulullah SAW dirubah mereka dari manusia yang tidak bertuhan menjadi bertuhan. Dari manusia yang tidak kenal tata krama kemanusiaan dalam masyarakat, berubah semuanya. Dari manusia yang tidak kenal kasih sayang dan harga manusia, wanita tidak ada harganya, kedatangan Muhammad merubah itu semuanya. Nah ini dalam waktu singkat, hanya dalam waktu 23-24 tahun, Muhammad datang menyampaikan dakwah ilallah, mengemban dan menyampaikan ajaran Quran Karim kepada orang Arab ketika itu berubah semua. Pada awalnya sangat susah. Mereka tidak mau terima bagaimana perlawanan terhadap Rasulullah SAW. Jadi dari kata sujud ini, dari ayat 35, usjudu artinya adalah agar malaikat menolong. Jadi dengan adanya bantuan malaikat, itu hati manusia ketika mendengar Muhammad SAW menyampaikan dakwah, mengajak manusia kenal pada Tuhannya, bukan menyembah patung dan berhala lain-lainnya, itu terbuka hati orang. Maka dalam waktu-waktu singkat puluhan tahun itu tadi, berubah semuanya manusia di Arab itu menjadi orang-orang beriman. Yang tidak bertuhan menjadi bertuhan. Manusia berubah semuanya. Sehingga musuh yang begitu bangganya dahulu, itu tidak ada apa-apanya dan akhirnya menerima seluruhnya. Sampai hari ini. Inilah kata usjudu berlaku dari Adam sampai kepada para nabi selanjutnya. Sekarang di zaman ini masih maupun datang. Bagaimana beliau ketika sendirian juga menyampaikan dakwah. Sekarang sedang berkembang seluruh dunia. Manusia-manusia di hatinya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk menerima kebenaran ini. Demikianlah permisa yang budiman. Beberapa hal yang dapat disampaikan dari tafsir yang dijelaskan Huzur Khalifatul Masih kedua ini yang dapat disampaikan pada kesempatan episode kali ini. Saya Fazal Muhammad Mubashir beserta kru MTA mohon undur diri sampai berjumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.